Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali rasulillahi jama'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdilahu fala yudhilillah wa ma yudhililhu fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang berfirman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, lahir dan batin untuk kita semua, sehingga kita dapat bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita ke zaman yang jahiliyah menuju zaman yang modern. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini, semoga kita semua termasuk hambanya yang taat yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cornelius dari kelas 8F. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan sedikit renungan yang berjudul Sholat Subuh Kok Susah Ya. Sholat subuh adalah salah satu dari 5 waktu sholat yang menurut kebanyakan dari umat muslim merupakan yang paling sulit untuk dilaksanakan. Hal ini tidak lain karena waktu untuk menunaikannya yang mengharuskan kita untuk meninggalkan kasur kita dan mulai beraktivitas lebih pagi. Penyebab sulit bangun saat subuh bisa saja karena Anda tidak berdoa terlebih dahulu. Ketika hendak tidur, berdoa merupakan salah satu kunci sukses yang mana seharusnya rutin dipanjatkan oleh umat muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini untuk sukses bangun sholat subuh. Segala perbuatan manusia tidak lepas dari pantauan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang tidur, Allah memegang roh kita dan akan mengembalikannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang sebelum mati ketika ia tidur. Maka ia tahan nyawanya orang yang telah dia tentukan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Al-Zumar ayat 42. Jadi sangat dianjurkan seseorang untuk membaca doa sebelum tidur sehingga kita mampu melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Untuk yang sering telat sholat subuh, kadang bagaimana orang tidak biasa bangun pagi untuk tepat waktu sholat subuh. Bahkan ada yang tidak sama sekali sholat subuh dan ada juga yang terbiasa sholat subuh tepat waktu. Maka ingatlah bahwa sholat itu sudah ada ketentuan waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qadaytumus shalat fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa iza tamanantum fa aqimus shalah innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana bisa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Maka perhatikanlah waktu ketika melaksanakan sholat. Kita harus membangun kebiasaan supaya bisa sholat subuh tepat waktu. Karena kalau kita tidak membiasakan untuk sholat tepat waktu, maka itulah tanda-tanda orang munafik. Nauzubillah min zalik. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat yang paling sulit untuk orang munafik yaitu sholat isya dan sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari.
Lalu bagaimana kalau kita sudah biasa sholat subuh tepat waktu, namun tiba-tiba kita bangun telat karena lupa atau ketiduran yang sangat tidak kita sengaja? Di garis bawahi ya teman-teman, karena sangat tidak sengaja maka kita boleh mengerjakan sholat subuh ketika kita bangun atau ketika kita ingat. Dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi SAW mengatakan bahwa siapa yang lupa atau tertidur, lupa di sini bukan kesengajaan dan tertidur bukan karena kebiasaan, maka sholatlah ketika ia ingat atau ketika bangun tidur langsung sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Misalnya si A sholat subuh kesiangan terus tanpa sengaja, maka ini harus dikoreksi dulu. Kok bisa kesiangan terus? Kalau terus menerus berarti itu disengaja. Masa iya gak sengaja? Apa gak kedengaran azan? Kalau gak kedengaran berarti telinganya sudah dikencingi setan itu. Atau karena dia begadang sampai tidurnya sudah jam 1, jam 2, jam 3 baru tidur 1 jam, sudah azan subuh, ya pasti malas untuk bangun baru masuk ke dalam mimpi. Ada juga yang sibuk dengan lembur, bekerja demi mengejar target. Dia rela bekerja lebih pagi dan pulang lebih lambat. Istilahnya P6, apa itu? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Kalau misalnya penghasilannya naik tapi orang itu tidak sholat, itu adalah cobaan bahkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka dengan dunia, suka bekerja dan suka mencari uang dan mengabaikan panggilan sholat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dalam ingatan orang-orang itu hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita untuk tidak sholat di awal waktu. Itu pertanda bahwa sholat kita tidak diterima. Kalau sholat kita tidak diterima, bisa masuk ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, ayo generasi emas, kita atur pola tidur, jangan begadang. Cintai tubuh kita supaya kita bisa sholat subuh tepat waktu. Ayo kita menyiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Kita buat fondasi di surga dengan sholat 5 waktu tepat waktu. Kalau fondasi kita kuat, insya Allah kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah agama ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah khilaf dan atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah satu khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.